Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opini, senang sekali bisa menemani kalian semua. Widih, logatnya sudah sedikit berbeda ya seperti biasa. Dan selalu seperti biasa pemirsa di Opini obrolan pagi ini tentunya bersama saya Iqbal Fatwa yang akan menemani awal aktivitas pagi pemirsa semua. Dan tentunya Opini setiap jam 8 sampai dengan di jam 9 pagi. Harus nonton terus setiap hari ya. Karena di Opini akan menghadirkan narasumber yang luar biasa di setiap episodenya. Nah, di episode kali ini saya sudah punya bintang tamu yang luar biasa. Ini kedatangan putri cantik berasal dari timur Indonesia. Langsung saja please welcome Priska. Halo Priska, apa kabar Priska? Kabarnya baik. Wih, semangatnya luar biasa sekali ya. Harus Auranya, dong. aduh, membuat juga saya pribadi juga semakin semangat lagi ketemu sama Priska. Priska, kita kenalan dulu Priska. Tak kenal maka tak sayang Halo semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Priska Odalina Jitmau. Berasal dari Kabupaten Mimika. Saya di sini sebagai seorang mahasiswi di Universitas Bengkulu pada Fakultas Hukum. Jurusan yang saya ambil adalah jurusan Perdata. Waduh, ini calon-calon yang nanti akan memutuskan hukuman hutang piutang perdata ya. Sengketa lahan. Priska asli memang benar-benar dari Timur ya, Iya. dari Mimika. Iya, Oke, Mimika provinsinya Papua Tengah. Papua Tengah. Nah, pertanyaan banyak sekali yang sudah disiapkan untuk Priska. Tapi sebelumnya Priska, berapa saudara Priska? Priska 3 bersaudara. Ha-ha. Priska anak kedua dari 2 cowok. Oh, 2. Berarti anak perempuan satu-satunya. Iya, anak perempuan Nah, ini satu-satunya. semakin unik ini Priska. Melewati berapa pulau itu dari Mimika, terus juga melewati di atas Pulau Bali, Pulau Jawa, baru sampai ke Sumatera, Bengkulu. Gimana orang tua pada saat ingin melepas anak perempuan satu-satunya? Kalau ke Bengkulu kami melewati 2 pulau. Ha-ha. Dari Sulawesi sama Jawa. Ya, Terus ke sini. Kalau orang tua pasti sedih lah. Karena anak perempuannya ngerantau jauh banget. Oke. Awalnya tuh kan pasti nggak ini kan, tapi demi masa depan direlakan untuk Oke. ke Bengkulu. Nah, dan juga pemirsa pasti bertanya kenapa Priska bisa sampai di Bengkulu. Nah, Priska ini adalah mahasiswi yang mendapatkan beasiswa ya untuk kuliah di berbagai macam kampus yang ada di Indonesia. Nah, pada saat tes lalu ini ada cerita unik. Bagaimana Priska? Cerita unik. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sedikit nih di sebelumnya tadi lagi santai-santai. Bagaimana ceritanya Priska bisa mendarat di Bengkulu, Universitas Bengkulu? Bagaimana proses mungkin pada saat seleksinya dulu, terus juga cerita beasiswanya seperti apa Priska? Jadi Priska sedikit sharing mengenai beasiswa. Priska dulu tuh pas kami kan angkatan corona. Jadi Angkatan corona. Iya, angkatan 2020. Kami dulu tuh tesnya di Dinas Pendidikan di setiap kabupaten masing-masing. Oke. Priska tesnya di Kabupaten Mimika. Dulu tuh kami tes beasiswa afirmasi atau yang dikenal dengan beasiswa bidik misi. Bidik misi. Iya. Oke. Kami tes di situ tuh awalnya tuh Priska nggak tes tuh, nggak tahu kalau ada beasiswa. Nah, Mama Oke. dari Mama. Ha-ha. Mama yang ngambil formulirnya kan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, bawa ke rumah, terus minta Priska untuk ngisi. Katanya tuh untuk meringankan beban orang tua juga kan. Udah, jadi Priska coba-coba tuh, karena pas hari itu tuh Priska ada pilihan untuk kuliah di kampus lain. Tapi kata orang tua, tes aja beasiswa. Jangan mandiri dulu kan. Oke, nah Udah. sorry Priska, saya potong dulu sedikit. Orang tua tahu nggak sih konsekuensinya sebelumnya kalau mengikuti tes bidik misi, anaknya ini bakal terbang ke pulau lain gitu? Kalau orang tua, kalau Mama udah tahu. Oh, udah tahu. Kalau Bapak yang belum kan. Karena Mama kan emang PNS, guru. Jadi Mama tuh udah tahu. Jadi Mama jelaskan ke Priska. Udah, akhirnya Priska memilih, oh ini bisa nih. Dengan beasiswa Priska bisa berangkat keluar juga kan. Oke. Gitu. Oh, seperti itu. Nah, Mama sudah tahu konsekuensinya. Iya. Kalau dari Bapak gimana?
begitu tahu anaknya ikut bidik misi, sebagai konsekuensi akan berkuliah di luar pulau. Kalau dari Bapak sendiri tuh, kalau Bapak udah pasti awalnya tuh sedih karena anak ceweknya Betul, kan. ya. Jadi 50-50 itu. Nah, tapi kata Bapak hari itu terserah Nona. Oke. Terserah Nona mau ngambil di mana aja. Bapak sama Mama siap. Semua kembali ke Nona. Keputusannya. Keputusannya tetap ya orang tua hanya bisa mensupport gitu ya. Oke. Nah, kemarin pada saat berangkat ke Bengkulu, orang tua ikut mengantar atau hanya melepas begitu di Mimika? Kalau ke Bengkulu nggak ada yang ngantar. Cuma ngantar sampai di bandara doang. Bandara Jakarta atau di Mimikanya? Di Mimika. Wih, memang wanita strong ini. Iya. Nah, Priska, pada saat ikut tes di awal langsung pilih Universitas Bengkulu atau ada pilihan lain nih sebelumnya? Priska dulu tes afirmasi tuh Priska nggak milihnya Bengkulu karena kalau dibilang kami kebanyakan orang timur tuh nggak tahu Bengkulu di mana. Yang kami tahu Sumatera. Oh, Sumatera. Sumatera tuh kayak mungkin kami taunya Padang, Palembang gitu-gitu. Priska milihnya tuh di Trisakti Jakarta sama Udayana Bali. Tapi pas kami dengar hasil, ternyata Priska dapatnya di Bengkulu. Nah, gimana respon Priska di awal? Bengkulu? Iya. Ini Indonesia bagian mana? Gitu. Priska pas lolos tuh kayak kan itu lagi di luar rumah kan kayak, hah, Bengkulu ini di mana? Iya, kaget banget, sumpah itu kaget sejadi-jadinya. Udah searching di Google Bengkulu di mana. Oke. Pas awal baca tuh, wah, yang muncul duluan di itu tuh tingkat kejahatan di Bengkulu tinggi banget. Sumpah Bang, aku kaget sejadi-jadinya. Jadinya mikir kan, aduh, ini mau ke Bengkulu apa enggak? Berarti dalam pikiran Priska, oh, kota Bengkulu ini jangan-jangan saya lewat ada yang penodongan, ada yang begal gitu. Udah takut banget tuh. Akhirnya seminggu merenung tuh. Seminggu? Iya, untuk bisa memutuskan. Tapi sorry, pengumuman sudah ada? Udah. Oh, tapi ada jeda waktu gitu ya untuk seminggu memutuskan. Aduh, ini gimana nih, mengambil di sini apa nggak usah nih? Manggil Bapak sama Mama duduk terus nanya kan, sharing. Kalau dari Bapak tetap masih dengan yang sama. Semua pilihan kembali ke Nona. Udah akhirnya mikir juga, oh kayaknya ini salah satu jalan untuk meringankan beban orang tua juga. Akhirnya Priska memutuskan untuk ambil di Bengkulu. Oh, luar biasa. Nah, Priska pernah nanya nggak ke teman, mungkin ada juga teman yang ngikut program yang sama, terus ada juga yang ke Bengkulu juga, ada juga nggak? Kalau kami yang dari Timika, angkatan Priska ada 4 orang. Yang dapatnya di Bengkulu. Tapi yang satunya udah balik, udah nggak kuliah lagi. Jadinya kami 3 orang yang dari Timika. Itu kami share terus kan informasi. Oh, kok dapat di sini. Nah, tapi kalian bertiga ini tidak saling mengenal. Kalau yang satu ada sepupu Priska. Yang satunya enggak. Pas di Bengkulu baru kenal. Masih di Bengkulu dia. Nah, begitu kalian tahu Bengkulu, saling sharing dong, saling curhat. Gimana nih, kita ambil nggak gitu? Iya. Priska tuh juga ngambil Bengkulu karena sepupunya Priska. Kalau kemarin dia nggak ambil Bengkulu, Priska nggak bakal ngambil Bengkulu karena emang nggak ada yang Priska kenal di Bengkulu. Benar. Akhirnya dia tetap ngambil. Udah, Priska memilih, udah ayo kita sama-sama ke Bengkulu. Perempuan juga? Cowok. Oh, cowok. Jadi orang tua mungkin di sana ya rela melepaskan karena punya saudara gitu. Wah, ini saudara yang akan menjaga. Luar biasa, keren loh Priska. Anak perempuan satu-satunya pergi meninggalkan kedua orang tua menuntut ilmu. Benar kata pepatah, tuntutlah ilmu ke negeri seberang. Ini ke pulau seberang ya. Oke. Nah, Priska, jadi dari itu tesnya tahun berapa kemarin Priska? Tahun 2020. 2020 ya, karena angkatan corona tadi. Tahun 2020 tesnya di Timika dan berangkatnya pun juga di tahun 2020. Tahun 2020 juga. Nah, begitu awalnya berangkat, ada seperti macam pelatihan dulu atau persiapan dulu di Timika, mungkin dari dinas setempat atau memang langsung berangkat ke Bengkulu? Kalau kami angkatan 2020 kemarin itu biasanya tuh ada kalau setiap afirmasi tuh. Ada pembekalan gitu ya? Iya, itu ada namanya bela negara. Tapi kami angkatan 20 nggak dapat.
Karena mungkin COVID Iya, kemarin, COVID. corona. Alasannya tuh karena COVID, tapi kami nggak, kan biasanya tuh di Jawa, bela negara. Terus nanti di Mencar kalau udah selesai ngikut itu langsung dikasih ke setiap kota-kota masing-masing. Tapi kami enggak, karena corona akhirnya kami dibuat di Bengkulu. Cuma ngikut seminar doang. Oke, gitu. Nah, Priska, kita tahan dulu obrolannya, Priska. Dan pastinya pemirsa Opini semakin seru lagi kita ngobrol sama Priska ini. Yang pastinya jangan kemana-mana, pemirsa Opini, kami akan kembali setelah yang berikut ini.